Kericuhan ini terjadi usai jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan dan mengeksekusi bangunan tempat usaha di kawasan Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis siang. Mereka protes lantaran mediasi sebelumnya antara warga dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang seharusnya menunda eksekusi pengosongan bangunan namun tetap dilanjutkan. Aksi dorong-dorongan antara tim jurusita dan warga pun tak terhindarkan. Bahkan kedua belah pihak nyaris baku hantam. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Irwan, menjelaskan eksekusi pengosongan di atas lahan 3.190 meter persegi ini dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh pemohon, yakni Dipak Rugo Cugani, Dilip Rupo Cugani, dan Melisa Angrianto. Guna menghindari bentrokan puluhan rumah warga yang di dalamnya berisi 30 kepala keluarga, akhirnya ditunda tim jurusita dengan pertimbangan alasan keamanan yang diinisiasi oleh petugas kepolisian dan TNI. Miming, salah satu warga di lokasi, menuturkan warga setempat menolak untuk dieksekusi lantaran tanah tersebut telah mereka tempati selama puluhan tahun secara turun-menurun. Warga pun mengaku tak pernah diajak mediasi sebelumnya dan tak pernah diberikan informasi selama proses persidangan berjalan. Sementara menurut penuturan kuasa hukum pemohon, Yuandri, eksekusi ini dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, di mana berdasarkan putusan penetapan pengadilan, di mana tanah tersebut telah dimenangkan kliennya melalui proses lelang berdasarkan risalah lelang nomor RL 003 PLII 32 2015 tertanggal 27 Maret 2015. Pihak kuasa hukum juga mengaku telah membuka ruang mediasi dengan warga terkait relokasi dan pemberian kompensasi, namun ditolak oleh warga setempat. Yang tinggal di sini dari zaman nenek moyang, ada dari tahun 1928, menduduki tanah ini. Jadi kita udah mungkin generasi ketiga atau keempat. Anak saya udah generasi keempat. Kita adalah warga yang taat hukum, taat pajak, bukti keberadaan kita ada jelas dengan adanya kita membayar IREDA, IPEDA, PBB. Saat ini mereka mafia tanah bermain. Mereka mendapatkan surat lelang, membeli surat lelang di Balai Lelang kelas 2 yang nggak jelas itu apa. Nah, Balai Lelang non eksekusi. Saat ini warga di MOB didatengin, kita eksekusi paksa. Ini adalah maling mafia tanah yang merusak aset warga. Kami sudah melaporkan ke Dewan. Satu-satu aja, Pak. Bu, luas tanahnya berapa, warganya berapa, kakaknya berapa di sini yang akan dieksekusi? Luas tanahnya 3.190 meter persegi. Yang diakui. Ya, yang diakui. Tapi mereka memaksa, memanggil, mencaplok rumah-rumah warga. Mereka nggak tahu 1928 itu, ini tempat tuh apa? Hutan. Ini tuh hutan, ini penjara zaman Belanda. BPN turun dong, ukur yang benar. Jangan pengadilan. Apa itu balai lelang nggak jelas? Pengen usir-usir warga. Kita bukan kucing yang bisa diusir begitu. Rumah kita, nomor-nomor kita, rumah ini ada di PBB, artinya keberadaan kita lengkap, diakui, terdaftar di negara. Jadi awalnya kan kita mengikuti lelang dari Balai Negara. Dengan surat risalah lelang inilah yang menyatakan kita sebagai pemenang lelang. Ya kan? Sudah menang lelang pun, kita nggak langsung serta-merta mengajukan permohonan eksekusi. Kita pada tahun 2021 juga menawarkan permohonan fasilitas mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi nggak ada tanggapan. Itu timbul masalah sampai dengan sekarang. Kemarin waktu rapat koordinasi pun udah kita sampaikan perwakilan dari pemerintah setempat, kelurahan dan kecamatan, ya kan. Warga mau seperti apa? Kan begitu. Tapi sebelum mereka menyampaikan pernyataan mereka, kita udah sampaikan apa yang kita siapkan. Salah diantaranya kita siapkan tempat tinggal yang baru. Kita siapkan biaya untuk kompensasi yang baru. Gitu. Kalau nggak ada angkutan, kita siapkan juga kendaraan angkutan kemana. Dan sekarang pun sebagian sudah dibawa ke tempat penampungan sementara. Nanti kalau mereka mau pindahkan lagi, akan diambil. Kita fasilitasi lagi begitu. Jadi dari pihak pemenang sendiri memfasilitasi warga? Tetap memfasilitasi warga, tetap memanusiakan manusia, kita kan begitu. Cuman masalahnya, kita ini nggak tahu, kita ini berhadapan dengan siapa itu masalahnya. Kalau memang mereka penghuni datang satu-satu ke sini, kami pemilik tempat ini, kami bangun tanah ini, ya kan?
kami memiliki surat-surat seperti itu, tunjukkan gitu loh. Belinya berapa, nanti kan kita pertimbangkan gitu loh. Karena kan kita sudah beli dari lelang, sudah menjadi hak milik kita berdasarkan surat sertifikat hak milik, kan begitu. Surat kepemilikan yang sah itu bukan AJB, tapi sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu. Kalau memang ternyata mereka, kami ada bukti beli kok, ada kwitansi kok, berapa angkanya, datang ke sini, kan bisa kita pertimbangkan gitu. Tentang lelang, jadi adanya lelang dari kelas 2 Juliana Sinarta Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum Magister Penata yang mana adanya pembeli lelang atas nama Depak Rupo Cugani, Dilip Rupo Cugami dan Marsha Angrianto mereka sebagai pembeli lelang pusat ini yang menguasai luas tanah 3.190 meter persegi berdasarkan dicelah lelang nomor RL 003 PL 2 Romawi .32 2015 tanggal 27 Maret 2015. Nah, atas dasar lelang tersebut mengajukan permohonan eksekusinya. Sebelum dari eksekusi itu sudah dilakukan unbundling panggilan terhadap pihak yang pemilik tanah terlebih dahulu, namun tidak ada tanggapan. Lanjut ke konstatering. Nah, konstatering itu menunjukkan batas-batas wilayah titik pendidikan lah, dari mana sudut-sudut mana yang masuk area eksekusinya. Lepas itu pernah ada penyitaan juga di tanggal 13 pernah ada penyitaan situasi itu tanggal 13 Juni 2023 sampai tidak ada digubris langsung diajukan permohonan eksekusi ini oleh mohon melalui kuasanya si Ibu Francisca Romana Sarjana Hukum Magister Hukum selaku kuasa dari pemohon eksekusi. Meski eksekusi pengosongan bangunan rumah warga ditunda, namun proses eksekusi 5 bangunan tempat usaha tetap dilakukan petugas jurusita dengan mengerahkan 1 unit ekskavator. Sementara eksekusi tersebut berlangsung dalam pengawalan ketat ratusan petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.